Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan Allah berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan agenda Jalasa Ruhyah kita. Langsung saja kita akan mempersilahkan Ustadz Imam Mansur untuk menyampaikan materinya, yaitu tentang Al-Fahmu, landasan kader dalam beramal. Nanti setelah beliau menyampaikan, silahkan bagi peserta untuk bertanya. Kita berikan kesempatan untuk beberapa penanya. Mari manfaatkan semaksimal mungkin sehingga apa yang disampaikan beliau semakin jelas dan bagi kita semua. Baik, Ustadz, Fadol, silahkan menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil imani wa hadana ila subulis salam. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para peserta Zoom yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang menjelang sore kita dipertemukan Allah dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan karena kita mengkaji Quran dan Sunnah dalam majelis kita, majelis ini dinaungi oleh malaikat karena ridha dengan apa yang kita lakukan. Saya diminta hari ini menyampaikan al-fahmu sebagai landasan beramal bagi kader. Itu yang saya kirim, bisa ditampilkan? Bisa Ustadz, sebentar Ustadz. Oke, saya ditunggu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fahmu usun min ususil amal. Ini judul kamu ya, permintaan kamu. Nah, saya akan mendudukkan dulu apa al-fahmu dalam konteks berjamaah dengan al-fahmu dalam konteks dasar beramal ya. Itu ada perbedaan sedikit. Boleh slide berikutnya. Nah, kalau ini ada saya terjemahkan di bawahnya ya. Ini kenapa ya? Innama uridu bil fahmi an tu'mina bi anna fikratana islamiyatun samimatun wa an tafhamal islama kama nafhamuhu fi hudud hadhihi al-usul al-20 al-mujazati kullal ijaz. Jadi kalau dalam konteks berjamaah yang dimaksud dengan faham itu adalah, kan rentetannya itu rukun bai'ah yang 10 itu kan faham yang pertama tuh. Nah, yang dimaksud kalau yang faham yang dimaksud di sini itu adalah yang saya maksud dengan faham atau paham adalah kamu meyakini bahwa fikrah kita itu Islamiyah tulen. Dan hendaklah kamu memahami Islam sebagaimana kami memahaminya dalam lingkup 20 usul isrin. Ya, itu agak sedikit ya. Dalam lingkup usul isrin yang sangat ringkas ini. Jadi kalau faham yang dimaksud dalam berjamaah itu kita meyakini pertama bahwa fikrah dakwah kita itu Islamiyah benar. Tulen Islamiyah. Jadi nggak ragu lagi bahwa fikrah ini Islamiyah. Itu satu yang dimaksud dengan paham kalau dalam konteks berjamaah. Yang kedua, agar
Muslim itu menuju ke persatuan gitu, bukan menjadi perpecahan di antara Muslim. Sisi yang kedua dari paham adalah memahami Islam itu sebagaimana yang kami pahami dalam lingkup usul isyrin. Ini ada bacaan Quran? Halo? Ini bacaan apa ya? Dari masjid atau kemana? Halo? Kayaknya ada teman-teman yang belum mematiin ini. Mute-kan aja. Kiki mute-kan semua aja. Udah, oke. Maaf Ustadz, boleh dihidupkan lagi mic-nya Ustadz? Banyak. Gitu ya. Sampai enggak tadi yang saya sampaikan tadi? Sampai Ustaz. Jadi gini, itu kalau faham, yang dimaksud faham dalam konteks berjamaah. Jadi dia lingkupnya lebih besar. Jadi memang karena ingin menuju ke persatuan, jadi harus pertama kita meyakini fikroh kita itu Islamiyah. Dan kita juga tidak apa istilahnya itu dipaksa tanpa ada bukti. Boleh kita nanti mengkaji Qur'annya, mengkaji sunnahnya, apakah fikroh kita itu Islamiyah. Tapi dengan keyakinan itu maka akan mendorong kita kepada membuktikan dengan dalilnya. Nah yang kedua yang dimaksud dengan paham, kalau dalam konteks berjamaah itu, Islam itu difahami dalam kerangka 20 usul isyrin itu. Nah, kayaknya kalau sekarang nggak mungkin mengkaji usul isyrin itu gitu ya. Ya yang pertama misalnya Islam itu adalah agama yang sempurna dan paripurna, itu dalam usul dalam menerapkan arkanul bai'ah. Itu kalau yang dimaksud dengan faham dalam konteks berjamaah. Boleh slide berikutnya. Nah, jadi hakikatul fahmi fi fikratina. Jadi dalam fikrah kita, hakikatnya faham itu ruknun min alkanil bai'ah al-asrah. Al-faham adalah salah satu rukun bai'ah yang 10. Apa itu rukun? Jadi ini minta maaf sedikit bahasa Arabnya ya. Awar ruknu huwa ma yalzamu min adamihi adamul hukmi wala yalzamu min wujudihi wujudul hukmi wala adamuhu. Artinya apa? Rukun itu adalah sesuatu yang jika dia tidak ada, maka hukum sesuatu pasti tidak ada. Dan jika dia ada, hukum sesuatu belum tentu ada atau tiada, tergantung dengan rukun yang lainnya. Contoh, dan dia rukun itu bagian inheren dari sesuatu yang dia dirukuninya. Contoh, kalau tiang rumah, maka tiang rumah itu bagian dari rumah. Nah, dalam amal contohnya begini. Rukun sholat itu membaca Fatihah. Jadi salah satu rukun sholat itu membaca Fatihah. Kalau orang sholat tidak membaca Fatihah, itu pasti sholatnya tidak ada. Jadi kalau tidak ada Fatihah, tidak ada sah sholat. Itu maksudnya tidak ada hukum sesuatu. Jadi kalau orang tidak membaca Fatihah, pasti sholatnya tidak sah. Oke, tetapi jika sholat itu orang itu membaca Fatihah, apakah dipastikan sholatnya sah? Tidak, belum tentu. Tergantung apakah dia melaksanakan rukun yang lainnya atau tidak. Dia memang membaca Fatihah misalnya, tapi dia tidak bersujud atau tidak ruku atau tidak lain yang atau tidak tumakninah dalam sholat. Ya, ada salah satu rukun yang tidak dijalankannya, makanya terjadi. Makanya dalam berjamaah, kalau tidak paham, mesti bermasalah berjamaahnya. Gitu. Tapi kalau dia paham, belum tentu juga dia firm dalam berjamaah. Boleh jadi mungkin kurang ikhlas. Paham sih, tapi tidak ikhlas. Gitu ya. Paham sih, tapi tidak berbuat.
paham sih, tapi tidak tahan terhadap ujian dalam beramal dan dalam jamaah dan seterusnya, sehingga munculnya al-mutasaqitun fi tariqid dakwah, orang yang berguguran di medan dakwah. Itu ya, kalau faham, posisi faham dalam konteks berjamaah. Boleh berikutnya, nanti biar diperbanyak pertanyaan. Slide berikutnya. Nah, boleh jadi yang kamu maksudkan, ini zonnya Ustadz Iman dari judul hari ini adalah, ini nih, ada 3 kata hampir bermakna sama itu. Al-fahmu wal ilmu wal fikhu. Al-fahmu itu apa? Ma'rifatu syai'i bil qalbi wa ilmuhu wa aqluhu. Nah, paham itu apa? Adalah mengetahui sesuatu dengan hati dan memikirkannya. Ya. Jadi tahu benar kira-kira begitu. Itu namanya fahmu. Sehingga dalam definisi fikih misalnya, nanti ulama mengatakan al-fahmud daqiq. Al-ilmu al-ma'rifatu wal khibrah. Ilmu adalah pengetahuan dan pengalaman yang menghasilkan pengetahuan. Khibrah itu ilmu tapi disertai pengalaman gitu. Gitu ya. Kalau baru tok ngerti berarti ilmu sajanya. Ilmu itu gabungan ma'rifah dengan khibrah. Apa itu? Pengetahuan dan pengalaman yang didasarkan atas pengetahuan dan menghasilkan juga pengetahuan. Contoh begini. Orang haji, nah itu. Kalau haji itu sudah melaksanakan, dia itu nyampur tuh antara ilmunya dengan hajinya, dengan prakteknya. Al-fikhu, fikih itu apa? Al-ilmu bisyai. Fikih adalah mengetahui sesuatu dan memahaminya. Jadi saya menduga gitu bahwa mungkin yang kamu maksud paham asas dari amal itu yang ini. Tetapi dalam konteks beramal jamaah ya termasuk yang paham dalam konteks jamaah tadi. Tapi kalau hanya dalam beramal secara umum, ini yang dimaksud adalah paham benar, mengetahui, memahami, menyadari benar apa yang akan dilakukan itu. Nah, itu baru disebut dengan dasar dia mengamalkan sesuatu. Berikutnya, slide berikutnya. Nanti dikembangkan dalam dalam diskusi. Perhatikan ya. Jadi amal itu apa? Wa uridu bil amali samaratul ilmi wal ikhlasi. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. At-Taubah 105. Yang saya maksud dengan amal adalah buah dari pengetahuan dan keikhlasan. Jadi tahu, faham, lalu ikhlas. Itulah yang buah dari kedua itulah amal itu dilakukan. Sehingga jadi orang itu kalau tidak melakukan sesuatu, biasanya ya dia tidak ngerti sesuatu. Kalau dia melaksanakan juga keliru. Nah, kalau dia sudah mengerti sesuatu, mengerti manfaatnya, mengerti tata caranya, mengerti bagaimana keuntungan untuk dirinya, kemudian dia ikhlas lillahi ta'ala melakukan, pasti seseorang itu akan beramal. Jika tidak, pasti ada persoalan di dua hal ini. Kalau enggak persoalan ilmu, dia persoalan ikhlas. Oleh karenanya dalam ayat Quran Allah berfirman wa qul i'malu, dan katakanlah Muhammad beramallah kalian. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat amal kalian. Wa rasuluhu, rasul juga akan melihatnya, wal mu'minun, dan orang mukmin yang lain juga akan melihatnya. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui akan yang gaib dan yang nampak. Fayunabbi'ukum, lalu dia akan memberikan kabar kepada kalian, balasan bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kalian lakukan. Jadi memang
amal itu perintah dari Allah SWT. Jadi ikhwati fillah, nanti kita kembangkan dalam diskusi. Ada fase orang untuk melakukan, mengamalkan sesuatu itu memang harus difahami. Bukan jangan la takun ima'atan, dalam hadis disebut ya, la takun ima'atan. Jangan jadi bebek gitu. Apa itu ima'atan? Ima'ah itu in ahsanan nasu ahsan. Ya kalau orang berbuat baik saya ikut gitu. Saya juga ikut berbuat baik. Wa in asa'u asa'tu. Kalau mereka jahat, akulah jahat pula. Jadi bebek gitu. Bukan atas dasar punya prinsip, punya pengetahuan, punya keikhlasan. Nah, amal seperti itu rentan untuk kemudian tidak beramal setelah dia melihat. Jadi orang hanya karena banyaknya orang lah, ngikuti orang banyak gitu. Nah, ini tidak boleh. Rasul mengatakan la takun imma'atan. Jangan kamu jadi bebek. In ahsanan nasu ahsantu. Kalau orang baik, saya ikut baik. Wa in asa'u asa'tu. Dan jika mereka berbuat jahat, saya pun ikut berbuat jahat. Nah, dalam pengalaman kehidupan sering begitu. Ada apa rame-rame aja gitu ya. Tapi belum memahami benar apa yang menjadi seharusnya dilakukan. Slide berikutnya. Slide berikutnya boleh. Yang ikhlas ada nggak sebelumnya? Sebelumnya ini. Nah, ya itu. Jadi dalam beramal, satu tadi samaratul ilmi, buah dari pengetahuan. Yang kedua dia buah dari ikhlas. Apa itu ikhlas? Wa uridu bil ikhlas, dan yang saya maksud dengan ikhlas itu ayyaqsudal akhul muslim, seorang akh muslim itu bertujuan, ya, punya tujuan, biqaulihi, dengan perkataannya, wa amalihi, amalnya, wa jihadihi, dan jihadnya, semuanya kullihi wajhallah, hanya karena Allah, wa ibtigha'a mardhatihi, dan mengharapkan ridha Allah, wa husna matsubatihi, dan pahala yang baik dari Allah. Jadi yang saya maksud kata ulama dengan ikhlas itu bahwa seorang muslim itu tujuan amal baiknya itu berupa perkataan, perbuatan, dan semua upaya amal jihadnya itu hanya karena Allah. Mengharap ridhonya dan mengharap balasan yang baik dari Allah. Banyak ulama itu sampai tidak mau mendefinisikan ikhlas. Karena memang ikhlas itu sangat pribadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ulama akan mengatakan hakikat ikhlasnya iya, tapi ikhlas itu punya mazahir, punya tanda-tanda bahwa orang ini ikhlas, misalnya ya salah satu tanda. Kalau kita bertamu di rumah seseorang, lalu orang itu ikhlas melayani kita, entah pelayanannya itu full, sempurna, atau hanya separuh, atau mungkin karena berbagai kondisi di rumahnya mungkin tidak bisa full melayani kita, tapi dia ikhlas menerima kita, biasanya sampai ke hati gitu. Misalnya orang ya, karena dia sibuk misalnya, Ana minta maaf tidak bisa melayani dengan baik, silahkan kalau mau makan ngambil sendiri dan seterusnya, tapi dirasa ada keikhlasan, maka yang menerima juga demikian. Sebaliknya, kalaupun mazharnya orang itu seperti melayani tapi dia tidak ikhlas, itu nanti akan mungkin terlihat dari mukanya, ketus kata-katanya, atau merendahkan dalam sedikit komentarnya dan berbagai hal. Ini keikhlasan lillahi ta'ala. Jadi makanya tujuan kita juga bukan untuk mengawasi keikhlasan orang, bukan. Kita itu agar sibuk dengan keikhlasan masing-masing. Ayat Quran dalam surah Al-Baqarah itu mengingatkan begitu. In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika mereka menampakkan
sedekah yang diberikannya fana'imah ya, ada apa-apa. Wa in tukhfuha, kalau disembunyikan, artinya amalnya disembunyikan. Wa tu'tuhal fuqara, dan sedekahnya itu diberikan kepada orang fakir, itu lebih baik. Artinya begini, kalau ada orang nyumbang, ada orang bersedekah, diumumkan, ditampakkan, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu pasti tidak ikhlas. Pamer dia tuh, enggak. Urusan dia dengan Allah. Pun sebaliknya orang yang kalau beramal, misalnya bersedekah, tidak diumumkan, lalu dirasani wong, wah dia ini ikhlas nian. Ngapa? Tidak diumumkan. Nah, saat dia mendengar orang mengatakan bahwa dia ikhlas nian, kemudian hatinya tergerak, dia juga rusak juga. Jadi urusan kita bukan tahaqququl ikhlasi fil ghair, bukan untuk memastikan terwujudnya keikhlasan di orang lain. Tapi fastaghil, sibuklah kalian bitahqiqil ikhlasi fi nafsik, dengan mewujudkan keikhlasan itu di dalam diri kalian gitu. Makanya kan gambaran-gambarannya di dalam hadis itu ya, bagaikan semut hitam yang kecil di malam hari berjalan dan seterusnya ya, di batu yang hitam, di yang licin, nyaris tidak terdengar. Yang dalam hadis lain nanti diumpamakan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu pun sebaliknya. Slide berikutnya. Min ghairi nadhrin. Jadi tanpa melihat, ini masih lanjutan dari ikhlas, tanpa min ghairi nadhrin, tanpa melihat kepada, dalam beramal maksudnya, ila maghnamin. Maghnam itu keuntungan. Makanya ada dalam kaidah fikih itu al-ghunmu bil ghurmi. Jadi kalau orang yang punya untung itu punya resiko rugi. Makanya biasanya usaha yang untungnya banyak itu kalau rugi juga besar. Sebaliknya, usaha yang resikonya kecil ya untungnya juga kecil. Dalam beramal jangan berpikir tentang keuntungannya apa dari sisi duniawi. Au mazhar, atau tampilan. Aku dikenal wong apa tidak? Tidak usah. Makanya di hadis itu kan ada al-atqiyaul akhfiya. Hamba-hamba Allah yang bertakwa tapi sunyi. Dia datang, orang tidak tahu, dia tidak hadir pun orang tidak merasa. Al-atqiyaul akhfiya. Ini jadi kita tidak pernah diajari pada posisi tertentu kemudian otomatis baik, tidak. Justru pada posisi tertentu itu sulit. Au jahin, atau pangkat. Ya. Enggak mikir begitu, kalau mikir begitu ya sudah. Au laqabin, gelar. Au taqaddumin, atau diletakkan, ditempatkan di depan jadi pemimpin. Au ta'akhurin, atau di belakang. Jadi namanya lillah tuh ya lillah gitu. Ada satu agak kepleset biasanya di sini disebut oleh ulama fihin zilak. Ada misalnya orang mengatakan saya sebetulnya mau nyumbang ke masjid, beramal kan ya. Tapi saya khawatir saya tidak ikhlas. Nah, gitu ya. Nah, ketimbang saya tidak ikhlas, lebih baik saya tidak jadi beramal. Nah, gitu ya. Kan benar rasa-rasanya kan menyelamatkan diri dari ketidakikhlasan. Nah, Al-Imam Fudail bin Iyad itu mengatakan begini, ini kayaknya kaidah mudah sih dipahami insyaallah, menerapkannya juga mudah. Tarkul amali li ajlin nasi riyaun, wal amalu li ajlin nasi syirkun. Kata Imam Fudail bin Iyad, dia mengatakan, orang yang tidak jadi beramal karena orang, itulah riya. Orang yang beramal karena orang, itulah syirik. Ya, jadi perhatikan, tarkul amali li ajlin nasi riya'u, wal amalu li ajlin nasi syirkun. Jadi tidak jadi beramal, tidak jadi berbuat karena orang, itulah disebut riya.
Beramal karena orang itulah syirik. Jadi yang benar apa? Ya beramal lillah. Jangan urung beramal karena khawatir tidak ikhlas, tidak usah. Memang ikhlas itu adalah sebuah jibaku kita, hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala dari godaan kanan kiri. Wa bidzalika, dengan demikian kalau orang beramal itu ikhlas, yakun, dia akan menjadi, sehingga dia akan menjadi jundiya fikrah. Kurang ya itu. Tentara fikrah, wa aqidatin, dan tentara akidah. La junda gardin wa manfaah, bukan tentara tujuan dan manfaat duniawi semata. Gitu ya. Nah, inilah karenanya ini harus dilatih. Ada satu prinsip bagus sih sebetulnya, itu diambil dari judul-judul kitab yang menjadi prinsipnya atau semboyannya orang Departemen Agama. Apa itu? Ikhlas. Iya. Jadi tidak ada ikhlas kecuali dalam beramal. Jangan kamu tuh tidak ikhlas untuk tidak beramal. Saya ikhlas tidak beramal, Ustaz. Ya, itu bukan ikhlas. Tapi tadi seperti tadi ya, justru itu yang disebut dengan riya. Prinsipnya sudah bagus, tinggal mungkin terus diusahakan. Nah, dengan demikian kita menjadi tentara fikrah dan akidah, bukan menjadi tentara manfaat duniawi semata. Qul inna salati, dalam Al-Quran, dalam itu kan, qul, katakanlah Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, itu diterjemahkan sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, nusuk itu ibadah berupa nyembelih kurban gitu. Sesungguhnya salatku, pengorbananku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb sekalian alam. La syarikalah, tidak ada syarikat baginya, wa bidzalika umir, dan untuk itulah aku diperintahkan. Wa bidzalik, dengan demikian, yafhamul akhul muslim, maka seorang akan paham makna hadafihid daim, makna semboyan Allahu ghayatuna, Allah lah tujuan kita, wallahu akbar walillahil hamd. Slide berikutnya. Nah, ya. Jadi sebetulnya kalau amal yang menjadi rukun, jadi definisi rukun tadi ingat ya, kalau dia tidak ada, amal tidak sah, tapi kalau dia ada, belum tentu sah atau tidak sah, dan dia bagian dari amal. Rukun amal, dua rukun amal itu adalah terjemahan dari kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa itu? Berarti pertama, la ilaha illallah, itulah ikhlas. Tiada sesembahan, tiada yang kita taati, tiada semuanya kita nafikan kecuali hanya Allah. La ilaha illallah, gitu ya. Itu perlambang tuntutan ikhlas dalam beramal. Kalau bukan lillah, nah, makanya kalau yang belajar niat sholat pakai usoli mesti di ujungnya lillahi ta'ala. Yang kedua, al-ilmu. Mungkin ini yang saya maksud dengan yang kalian inginkan ada al-faham atau al-ilmu, atau al-ilmu bimutaba'ati Rasulillah. Kalau dalam ibadah mahdhah, kita ngerti ilmunya ibadah. Jadi ibadah itu kamu ikhlas tapi tidak ngerti ilmunya, tidak paham dengan tata cara ibadahnya, ya tidak sah. Contoh sholat tidak baca Fatihah, tidak sah. Ada dalam hampir semua kitab hadis ya, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Imam Ahmad, dan lain, itu ada hadis yang disebut dengan hadisul musi'i sholatahu. Hadis tentang orang yang sholatnya salah. Diceritakan di hadis itu, Rasulullah SAW tatkala sedang ada dalam majelis ilmu dengan para sahabat, datang seseorang mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, dijawab waalaikumsalam. Lalu orang ini sholat,
Nah, sholatnya ini gancang nih, ya, ngebut ya, tanpa tumak nina. Pokoknya ngebut sama sekali. Dan selesai yang pertama, kemudian dia ngasih salam dengan Rasul lagi. Assalamualaikum ya Rasul. Dijawab oleh Rasulullah, Waalaikumsalam. Kata Rasul, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi. Awak belum sholat. Dah, padahal dia tadi sudah kan. Sholatlah yang kedua. Setelah yang kedua sholat sudah lakukan, salam lagi, Rasul bilang lagi, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi. Awak belum sholat. Padahal 2 kali dia sholat. Kemudian yang ketiga kali, dia sholat. Masih seperti yang pertama itu lah. Yang kedua itu lah. Maka tatkala mengucapkan salam kepada Rasul, dikatakan oleh Rasul, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, awak belum sholat. Akhirnya orang ini mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah ma a'rifu ghairah aw ma uhsinu ghairah. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasul, aku tidak baca lagi yang lain. Tidak terti aku kalau ada ya cara yang lain. Maka kemudian Rasul mengarahkan, nah kalau kamu sholat, sebutkan, ternyata dari situ dia tidak tumak ninah. Ini menjadi dalil tumak ninah itu rukun dalam sholat. Gitu ya. Rukun dalam sholat. Jadi kalau tidak dilaksanakan otomatis tidak. Contoh orang ketidaktahuan orang itu menyebabkan amalnya tidak sah. Nah kalau tidak ikhlas secara zahir sah, tetapi dia tidak berpahala. Gitu ya. Nah, jadi rukun ini adalah kebanyakan ulama mengatakan ya rukunnya sebetulnya kalau dalam konteks rukun amal secara umum, secara besar, ya satu harus ikhlas karena Allah agar dia berpahala, yang kedua agar dia sah, al-ilmu bimutaba'ati Rasulillah, ittiba Rasul. Khususnya ini ibadah-ibadah mahdhah. Kalau ibadah-ibadah ghaira mahdhah, sedekah lah apa ya tiru Rasul. Mungkin ada satu cerita hadis yang boleh dibaca di hadis Bukhari Muslim. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercinta itu pernah mengatakan begini, semenjak kami hijrah ke Madinah, keluarga Rasulullah itu tidak pernah kenyang. Ada lagi di hadis lain Aisyah mengatakan Rasul itu kenyang kalau diundang makan di tempat sahabat. Dan untuk antum tahu ya, jadi mengetahui kesenangan makanan antar akhwat, antara ibu-ibu itu bagus juga. Jadi para sahabat dan sahabiah itu ngerti kesukaan Rasul. Rasul itu kesukaannya kalau makan kambing itu pukang kambing bagian depan. Jadi kalau orang undang Rasul pasti dimasakkan itu. Makanya mungkin para ummahat dan akhwat sekalian ingat pada saat Rasul diracun oleh wanita Yahudi itu dikirimi makanan pukang kambing bagian depan itu, tapi yang sudah dikasih racun. Gitu ya. Nah, jadi boleh di antara ummahat akhwat ini mengetahui kesenangan temannya, kalau ke rumahnya dimasakkan kesenangannya boleh. Jadi tidak tahu dengan syariat itu menyebabkan ibadahnya tidak sah, tidak ikhlas menyebabkan juga ibadahnya tidak berpahala, menjadi haba mansura. Nah, jadi kalau ada persoalan-persoalan dalam perjalanan kehidupan kita dalam beramal, misalnya amalnya sedikit atau bahkan tidak atau dan seterusnya, persoalan-persoalannya mesti di sekitar situ. Mungkin dia tidak tahu. Setelah dia tahu, mungkin dia belum ada keikhlasan. Hatinya masih perlu ditata lebih lanjut dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terakhir ususul amal. Nah, ini sebetulnya saya ambil dari ususul ibadah. Agar ibadah itu begitu dinikmati begitu ya, berpengaruh, ringan melaksanakannya, berpengaruh dalam kepribadian kita, keikhlasan yang terus terjaga, dan seterusnya. Ulama menyebutkan, dasarilah amalmu satu al-hubbu, atas dasar cinta. Walaupun tidak harus berbicara cinta dalam makna khusus, coba difikirkan sekarang perbuatan apa yang kita itu senang tanpa disuruh-suruh orang.
bayangkan itu mesti karena senang. Sesuatu yang senang itu tidak nunggu orang lain. Misalnya senangnya apa, makan apa, pindang di mana, apa jenis apa, itu mesti nggak nunggu orang lain. Dan dia melakukannya mesti tidak dengan berat hati. Karena dilandasi dengan cinta. Makanya menyembah Allah itu, beramal itu dasarnya cinta kepada Allah. Gitu ya. Cinta. Jadi kalau disebutkan dalam bahasa Arab, cinta itu mailul qalbi. Condongan hati kepada sesuatu, itulah al-hubbu. Yang kedua, al-hajah. Kita yang merasa butuh dengan amal itu. Jadi dalam surah Al-Isra Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, itu kamu berbuat baik untuk dirimu. Wa in asatum falaha, kalau kamu berbuat jahat, yaitu akan kamu tanggung juga. Ini keakuan dalam konteks beramal itu untukku, aku yang butuh, nah itu penting. Jadi kalau sholat masih karena orang lain, merasa bahwa itu kepentingan orang lain, apa itu kepentingan bukan dirinya, mesti orang kita. Tapi lihat kita masing-masing, apa yang menjadi kepentingan kita pasti akan kita lakukan dengan biljid, dengan sungguh-sungguh, bil ihsan, dengan sebaik mungkin, bil kamal, dengan sesempurna mungkin, dan semuanya lah. Itu al-hajah. Jadi kita yang merasa butuh beramal gitu. Kira-kira kan kalau kita beramal itu ada tumpukan harapan lah ya. Tapi kalau kita tidak beramal, apa yang akan dibawa gitu. Saya kadang-kadang sedih, khawatir terhadap diri saya itu hadis riwayat Imam Muslim. Jadi orang yang sudah beramal saja kalau dia tidak ikhlas gitu, lillahi ta'ala, itu merugi besar. Bagaimana yang tidak beramal? Jadi jauh dari berbicara ikhlas kalau tidak beramal. Gitu ya. Ada hadis begini. Hadis ini menyebutkan ada 3 orang yang beramal di dunia dan pasti dalam pandangan orang di dunia mesti wong hebat itu. 1, orang yang berjihad di jalan Allah, perang. Ya. 2, orang yang selalu membaca Al-Quran. 3, orang yang sangat dermawan dan beramal dengan hartanya sangat banyak. Ini 3 hal ini kalau di dunia pasti akan dianggap orang mesti orang ikhlas. Di akhirat dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, tatkala hisab ada orang ini, yang satu mengatakan saya berjihad karena engkau ya Allah. Kata Allah mengatakan kadzabta, engkau bohong. Engkau berjihad hanya untuk dikatakan kamu wong melawan, bahasa Palembangnya. Kamu pemberani. Dan kamu sudah dapatkan keinginan kamu disebut pemberani itu. Maka kemudian dipegang kepalanya, rambut kepalanya dengan kakinya dan dilemparkan ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang membaca Quran. Ya Allah, saya dulu baca Quran karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta. Engkau membaca Quran banyak-banyak itu supaya kau digelari wong qori, pakam bacanya, hebat, bagus, dan seterusnya. Dan pujian itu sudah kamu dapatkan, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Nah yang ketiga, itu orang dermawan, ya Allah, aku dulu berinfak banyak ini karena engkau ya Allah. Kadzabta, kata Allah, engkau dusta, engkau lakukan itu supaya kamu dikatakan annaka sakhiyun, kamu dermawan. Dan pujian dermawan itu sudah kamu dapatkan. Fa'ulqiya finnari na'udzubillah. Jadi beramal kalau atas kebutuhan kita tuh ya lillahi ta'ala menjadi sangat. Nah yang ketiga, amal itu, ibadah itu dibangun atas dasar roja, harapan, berharap bahwa dari amal kita itu Allah Subhanahu wa taala mencatat. Jadi makanya benarlah ya kata orang kalau menggantungkan harapan kepada manusia itu sering mengalami kekecewaan. Tapi kalau menggantungkan harapan kepada Allah, Allah tidak pernah la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah menyalahi atau mengingkari janjinya. Nah, ya akhwati fillah,
Jadi paham yang dalam konteks materi kita hari ini, pahami syariahnya, pahami tujuan beramalnya itu. Gitu. Itulah yang akan dan kita, semua kita itu nanti menikmati amal masing-masing lah ya. Ya. Nanti di mahsyar itu kita berpisah dengan dengan saudara, berlari dari istri dan anak-anak, berlari dari, berarti kalau perempuan berlari dari suami dan anak-anak, berlari dari orang tua gitu. Masing-masing sibuk dengan kondisinya sendiri mencari selamat. Nah, oleh karenanya fahami syariat Islam dalam setiap amal yang akan kita amalkan itu, luruskan motivasinya, insya Allah amal itu akan terwujud gitu. Hanya memang yang diingatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar Nawawiyah itu, ini fenomenanya kan fenomena ekonomi ya. Nah, jangan menyembah Allah itu ibadat tujar, kata beliau. Jangan menyembah Allah itu sebagai seakan-akan beribadahnya pedagang. Saya menyembah Allah kalau ada keuntungan material. Ya, mungkin utang saya apa gitu, baru menyembah, tidak ya. Jadi semuanya lillahi ta'ala, tapi boleh dalam kita menyembah Allah itu kita bermohon, memuji Allah, walillahil asmaul husna, dengan asmaul husnanya fad'uhu biha. Mohonlah dengan asmaul husna itu di beberapa tempat, di beberapa waktu yang dia mustajab menurut Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya hari Jumat, misalnya pada saat sujud, misalnya antara asar sampai maghrib hari Jumat dan seterusnya. Sehingga beberapa sahabat itu dulu ada yang menceritakan dalam riwayat itu, ada sahabat itu kalau hari Jumat lepas asar itu dia tidak meninggalkan sajadahnya di masjid. Dia bermohon kepada Allah sampai maghrib nanti. Jadi memang perlu renungan ya. Kita ini dalam perjalanan beramal kita ini, asahlah bukan hanya akal tapi diasah juga hati, sehingga saat menerima seperti nasihat itu asahnya harus hati. Saya pengalaman pribadi begini, kalau orang saya nasihati dengan Quran dan Sunnah dia tidak menerima, saya tidak akan menasihati. Atau saya menasihati orang dengan syariah tapi tidak diterima, saya juga mundur. Dan biasanya orang seperti itu baru menyadari setelah berlalu beberapa saat. Ya. Saya kira ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi pahamilah syariat Allah. Sebetulnya ada problem begini di kalangan kita itu, selalu menunggu, ya, terlalu menunggu dari dalam konteks al-fahm wal ilmi itu. Mungkin anjuran saya ya dalam hal-hal misalnya fikih dasar dan seterusnya, itu memang harus rajin membaca. Istilah saya dulu begini, kalau kuliah itu hanya mengandalkan ilmu dari dalam, dari kelas itu ya nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita rajin mencari, namanya juga thalabul ilmi, insya Allah akan banyak. Kalaupun itu perlu dikonsultasikan, maka itu bagian dari upaya untuk mentahqiq dan mentasbir ilmu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya berharap bisa dikembangkan, dielaborasi lebih jauh dan dialog kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Baik, langsung saja ya biar tidak terlalu membuang waktu. Kita persilahkan untuk beserta untuk bertanya dari materi yang sudah dipaparkan Ustaz. Silahkan mau bertanya langsung, angkat tangannya, atau bisa juga di chat ya, di chat. Nah, saya udah mencatat Ustadz ada 4 pertanyaan ini lewat ini lewat chat. Saya bacakan dulu Ustadz ya. Nanti saya bacakan dulu yang pertama. Yang pertama itu dari Mbak Nana. Pertanyaannya, apakah ikhlas itu jadi tidak mengharapkan apapun atau tidak dapat apa-apa? Berarti itu Ustadz. Silakan Ustadz, kepada Ustadz. Dia tergantung tabiatnya ya. Syariat menjelaskan ikhlas itu tidak menafikan mendapat sesuatu, bahkan dalam jihad suci sekalipun. Tapi bahwa jihadnya harus lillahi ta'ala itu iya. Bukan semata-mata mendapatkan ghanimah atau mendapatkan
harta rampasan perang. Nah, beda dengan orang munafik. Orang munafik itu hanya akan ikut kalau cetal ada mesti dapat duit. Nah, gitu. Dapat ghanimah. Satu, jadi keikhlasan itu lillahi ta'ala, bahwa nanti Allah memberikan atas dasar keikhlasan itu apa hal-hal yang di luar yang kita bayangkan, itulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks dalam konteks kerja misalnya atau kerjasama, akad itu kalau akad itu sesuai dengan syariat Allah, ya itulah keikhlasan mengikuti syariat Allah. Jadi bahwa kemudian dari akad itu mendapatkan keuntungan apa, ya tidak ada masalah. Allah tidak mau, bahkan dalam ibadah haji pun sambil haji lillahi ta'ala nyari duit boleh. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Boleh sambil haji. Hajinya apa? Mengganggu lillah? Tidak. Mengajar lillah apa tidak boleh dapat gaji? Boleh. Makanya guyonannya orang Jogja begitu. Seharusnya kalau membantu orang ikhlas itu gajinya besar. Ya. Tapi guyonan lah ya, guyonan orang Jogja itu. Kalau digaji besar tuh orangnya ikhlas walaupun tidak selalu juga ya. Jadi ikhlas itu melaksanakan lillahi ta'ala apa yang kalau bisa mungkin lebih ya. Mungkin pengalaman pribadi ngajar. Kita ngajar itu kan ada orang yang ngajar tuh bahasa Jawanya dientet-entet ilmu itu. Apa namanya? Ditahan-tahan ilmu. Enggak, ngasih aja semuanya. Ya, jadi ikhlas itu sesuatu yang Allah nanti memberikan sesuatu yang lain, gitu ya. Makanya kadang-kadang orang beriman itu yakin dengan keberkahan. Mungkin kalau orang yang pernah berpenghasilan besar, sedang, kecil dalam hidupnya, dia sudah bisa merasakan tuh apa itu berkah, apa itu tidak berkah. Mungkin kita menyaksikan ya orang penghasilan banyak, tapi kok tidak pernah merasa cukup. Berarti itu tanda ketidakberkahan. Ada orang mungkin berpenghasilan biasa saja, tapi subhanallah hidupnya tenang apa dan seterusnya, itu menunjukkan jadi ikhlas tidak menafikan, ya tidak menafikan. Bahkan dalam jihad suci, keikhlasan orang berjihad di jalan Allah itu tidak menafikan nanti mendapatkan bagian dari ghanimah. Wallah alam. Masya Allah. Baik ya, Mbak Nana, bisa disimak tadi ya penjelasan dari Ustadz. Sekarang kita ke penanya kedua, Ustadz. Ini ada yang sudah mengangkat tangan. Silahkan Mbak Leni tadi ya. Mbak Leni, silahkan. Host bisa di ini ya, di unmute ya. Mana Mbak Leni tadi? Halo, Mbak Leni? Halo? Berarti pertanyaan chatnya aja dulu. Kalau mana. Oke, yang kedua yang di chat ya. Apa doa-doa atau mungkin latihan-latihan yang harus dilakukan oleh kader dalam tiap situasi agar bisa terus beramal dengan ikhlas di dalam jamaah ini, Ustaz? Ya, tardid itu mengulang-ulangi ya. Makanya sebenarnya selalu mendawamkan zikir itu bagian dari mengingatkan. Ya misalnya saat pagi ya, subhana wa asbahal mulkillah walhamdulillah la syarika la. Cuma kalau bisa ya upayakan ngerti artinya. Jadi saat membaca itu mengerti, nyambung antara hati dengan yang diucapkan mulut. Gitu. Asbahna ala fitratil ikhlas, ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat gini, dalam satu peperangan dulu ya, Imam Ali itu pernah sudah berhadapan dengan musuh, tapi dia diludahi gitu. Diludahi ya. Biasanya kalau orang diludahi itu karena marahnya karena apa? Karena diludahinya kan? Iya. Bukan karena lillah berjihad di jalan Allahnya, tapi boleh jadi nanti akan membunuh orang itu karena meludahi itu. Yeah. Imam Ali tawakaf dia berhenti dulu, menata hatinya dulu. Saya membunuh dia itu jangan melenceng bahwa dia musuh Allah. Jangan karena dia meludahin Imam Ali. Nah, kira-kira dalam terjemahan aplikasinya
kita tuh boleh tawakuf sebelum kita, makanya kalau kita mau sholat itu ya, jadi sebetulnya baik yang belajar usholi maupun tidak, pada saat sholat itu memang harus ditata dulu hatinya gitu, bahwa kita sholatnya lillahi ta'ala. Makanya tawakuf dalam satu tardid itu mengulang-ulangi motivasi untuk selalu ikhlas itu. La ilaha illallah. Saya kan la maqsuda illallah. Kalau orang-orang tasawuf nulis di belakang mobilnya tahu nggak apa? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Itu ngerti maknanya? Ya Allah, anta apa namanya? Ilahi anta maqsudi. Ya Allah, engkaulah tujuanku. Kalau di kita apa? Allahu ghayatuna. Waridhoka matlubi, dan keridhaanmu lah yang aku cari ya Allah. Kan gitu ya. Nah itu tardid namanya. Yang kedua tawakuf. Tawakuf itu menata hati sebelum beramal agar amalnya lillahi ta'ala. Kita akan selalu tergoda kok. Tidak ada yang tidak ya. Siapapun kita, tidak ada yang tidak, pasti akan ada gangguan ikhlas itu. Kan gitu ya. Ya jangankan kita kan ya sekelas apapun semuanya ada tegurannya ya. Jadi satu tawakuf. Nah yang ketiga itu memang membersamai orang-orang yang memang kita anggap ikhlas juga, mendapat value ya gitu ya, apa namanya, ijadul bi'ah wal munah al ikhlasi. Jadi mendapatkan situasi bi'ah yang ya orangnya ikhlas gitu lah. Bukan satu lingkungan yang penuh dengan intrik, politiking gitu, enggak. Semuanya. Jadi munah itu dibutuhkan gitu lah. Itulah kenapa seperti itikaf itu latihan untuk menciptakan munah juga. Dan tidak mudah juga itu. Banyak orang itikaf ngobrol sepanjangan juga banyak. Tidak mendapatkan value dari dia itikaf. Jadi satu tardid, yang kedua tawakuf, ini enggak membatasi ya, ini namanya pengalaman dari pribadi. Yang ketiga indimam, bergabung dengan satu lingkungan yang memang mukhlisin. Makanya kalau kita hadir dalam suatu majelisnya itu tidak mengarahkan kepada ta'abud kepada Allah, ya nggak usah lama-lama di situ. Gitu ya. Saya punya nenek, ibu bapak saya itu almarhumah. Nenek saya itu mempraktekkan bagaimana cara menghindari ghibah. Coba para akhwat dan ummahat sekalian, mudah nggak kalau lagi ngerasanin orang kan dosa tuh. Terus berhenti mendadak, mudah nggak? Sulit ya. Nah gitu. Nah saya diajarin nenek saya gini. Kalau nenek saya itu tempat tetangganya, lagi tadinya ngobrol hal-hal yang mubah, hal-hal yang baik gitu. Terus sudah mulai diajak ngerasain orang gitu, gunjingin orang. Apa kata nenek saya? Minta maaf, saya tadi belum nyuci piring. Gitu. Jadi beralasan untuk menjauhi. Gitu. Ini orang-orang dulu tuh sederhana, ternyata efektif. Maaf, saya ada piring belum dicuci gitu. Ya mungkin ada cuma 1-2 piring sebetulnya, tapi kan alasan untuk tidak memperbanyak dosa. Jadi keikhlasan ini memang latihan ya. Makanya tadi saya bilang ikhlas beramal. Jadi memang misalnya gini, saya pernah jauhlah satu daerah di Sumatera Selatan ini, itu lebih jauh secara waktu dibanding ke Jakarta. Susah sekali jalannya, berdebu, pokoknya mukanya kayak monyet lah kalau pagi-pagi itu dari mobil yang kita naik itu, karena susah. Saya pada waktu di pertengahan perjalanan itulah saya berpikir, inilah mungkin cara Allah melatih orang ikhlas itu. Jadi memang ikhlas itu dalam beramal ya, berjibaku ikhlas dengan tidak ikhlas itu dalam beramal. Jangan kaget merasa benar, sangat ikhlas karena aku tidak beramal, Ustaz. Aku ikhlas tidak beramal, Ustaz. Tidak. Makanya ulama memberi judul semua kutubul hadis itu mesti apa? Al-ikhlasu fil amal. Ikhlas dalam beramal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Tadi pertanyaan Mbak Rusni, mudah-mudahan Mbak Rusni ini ya sudah sangat jelas dari paparan Ustadz. Jadi ikhlas itu beriringan dengan amal. Baik, ini ada 2 lagi.
pertanyaan yang sudah saya catat ini, cuma kita imbangi dengan yang mengangkat tangan ya. Silahkan Mbak Monggo, Leni. monggo. Mbak Leni tadi, Ya. silahkan tadi sempat keluar. Ya, silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, videonya dimatikan karena sambil ngomong ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, baik. Jazakallah, moderator. Kalau tadi Ustaz menyampaikan al-fahmu dalam konteks jamaah ya Ustaz ya. Iya. Kalau saya ingin pemahamannya ke konteks ke konteks arkanul baiat. Bagaimana bahwa ketika seorang kader itu ketika sudah pada marhalah saya pikir di sini sudah marhalahnya pelopor ya Ustaz ya, tidak akan bermasalah lagi dalam hal pemahaman. Tapi pada dasarnya ketika kita lihat di lapangan ya orang-orang di sekitar kita yang teman-teman kita, bagaimana mereka masih bermasalah dalam hal ketaatan. Sami'na wa ata'na. Sedangkan mungkin dari kepemahamannya, al-fahmunya mungkin di sana masih bermasalah. Nah, hal inilah yang kadang kita lihat di mungkin segelintir ya, tidak semuanya ada kegagalan gitu, kader itu untuk bisa ada posisi dia kebingungan bahwa risalah arkanul bai'ah bahwa itu adalah dari taklim wal ustaz tadi, dari pemahaman di situ saja. Ketika dia tidak taat kepada nakibahnya atau nakibnya, bagaimana dia bisa taat kepada kerja-kerja dakwah ke depan? Ini mungkin pemahamannya lebih ke sini saatnya, kalau Ustaznya memahami lebih kepada konteks jamaahnya gitu kan. Bagaimana juga dia akan ikhlas beramal ketika dia tidak memahami hal mendasar dari dia berada pada posisi saat ini. Itu saja Ustaz, syukran. Assalamualaikum. Ya. Jadi benar, jadi memang pemahaman yang saya sampaikan yang pertama dalam konteks berjamaah itu ya harus dipahami dengan benar ya. Ya makanya yang satu adalah paham dalam konteks beramal secara umum, satu dalam konteks berjamaah. Nah, pengalaman saya gitu, kadang-kadang memang ketidaktaatan itu kadang mendapatkan tidak pada konteks pemahaman. Ini saya pernah ya, ini mungkin pengalaman, boleh share pengalaman, sifatnya tidak menjudge orang ya. Saya dulu pernah menangani satu halakoh ya. Ini kebetulan anggota halakohnya ini secara bisnis itu jalan semua nih. Jadi secara maisah bagus ya, secara maisah bagus. Sehingga karakteristik orangnya itu egonya tinggi-tinggi gitu. Nah, ini kalau saya menjadi murabinya, mengkat semua ide yang dia sampaikan, mungkin dia akan tidak taat atau bahkan mundur dari dakwah ya. Jadi Ustaz Imam dulu mengelola orang yang begini nih, saya lepas semua untuk ngomong, untuk beradu apa dan seterusnya. Paling yang ujung saya sering bilang begini, terus yang baik menurut antum bagaimana? Nah, biasanya kalau sudah berpikir yang baik kan agak ngerucut itu ya, kan kalau berdebat itu biasanya masalah cara, masalah apa, masalah ide, gagasan dan lain seterusnya. Nah, sekarang yang nggak bagus. Nah, yang bagus apa saya bilang? Yang bagus begini Ustadz. Nah, ya sudah kita lakukan yang bagus itu. Nah, kemudian setelah rombongan ini diganti orang lain, agak banyak yang keluar. Gitu. Setelah bukan Ustadz Imam yang. Terus saya mencari tahu ya, ini satu pengalaman halaqah, kenapa? Tidak mendapatkan ruang sebagaimana dulu ruang yang saya berikan oleh orang yang menggantikan saya ini. Sehingga sekarang banyak yang, bukan banyak ya, ada beberapa yang dulu semangat tuh insilah dari tarbiyah, karena oleh yang menggantikan Ustadz Imam itu tidak cukup diberikan spare untuk mengaktualisasi diri dalam konteks ide-ide amal da'awi gitu. Kadang-kadang begitu ya. Bukan kadang juga memang kadang-kadang pemahaman yang belum, kadang-kadang cara saja. Itu mungkin mengingatkan kita pada satu persoalan bahwa
mengajar itu katanya cara itu lebih penting ketimbang materi gitu. At-thariqatu ahammu minal madah. Jadi memang betul kalau makanya menjadi murabiyah itu ya harus membangun ilaqah insaniyahnya dulu sebelum ilaqah yang lain. Kan jadikan orang itu nyaman dengan kita murabi sehingga dia akan mendengarkan. Kan murabi ini dalam fungsinya kan jadi syekh, jadi qaid, jadi apa namanya murabi, jadi apa namanya mualim gitu. Jadi ya berharap ada pengetahuan yang didapat, berharap ada suasana ruhiyah yang didapat, berharap memang juga diarahkan. Jadi kalau dilepaskan semuanya juga memang nggak bisa gitu. Nah, ada memang yang muncul karena ketidakpahaman terhadap dakwah, ada yang gangguan ketaatan itu karena murabiyahnya juga ada, banyak lah. Jadi memang tidak bisa digeneralisir. Kalaupun misalnya akan dilihat itu one by one gitu ya. Artinya satu kelompok dengan kelompok lain itu bisa berbeda persoalannya gitu ya. Ada lagi yang orang itu tidak taat dengan murabi itu karena dia mengira bahwa pembinaan atau tarbiyah atau pendidikan itu berprinsip guru harus lebih dari segalanya daripada muridnya. Ada juga yang kemudian keluar. Saya dulu hampir mengalami fitnah seperti ini. Saya hampir LC pada waktu itu. Saya di apa yang mentarbiah saya orang yang nulis Arabnya dari bisa kurang gigi, bisa lebih gigi begitu. Tapi renungan pribadi saya lah ya, kalau tarbiyah itu berprinsip harus lebih pintar semuanya, lebih dari semuanya daripada yang ditarbiah, ya nggak ada orang satupun di dunia ini yang layak jadi murabiyah. Oke, orang lebih pintar dari kita dalam bidang ilmu agama, tapi mungkin dalam bidang ekonomi enggak. Dalam bidang skill tertentu tidak, ya kan tidak ada. Saya kira memang begitu. Jadi memang faktornya banyak, benar. Kadang-kadang muncul memang karena ketidakpahaman. Ketidakpahaman ini dulu yang pernah Ustadz Imam alami juga waktu tahun 2000-an pernah ada yang disebut dengan akselerasi dulu ya. Naik kelas lah istilahnya. Naik kelas belum pada waktunya itu juga membuat persoalan-persoalan kefahaman yang jauh. Itu juga saya menghadapinya bertahun-tahun untuk memperbaikinya juga sulit gitu, tidak mudah. Dan mungkin sampai hari ini pun si PR-nya itu masih ada. Wallahu alam ya. Jadi memang semuanya kita bangun itu secara bersama-sama, insaniyahnya dibangun gitu. Ada satu kisah ya. Saya dulu pada waktu menghadapi apa namanya milieu baru tarbiyah yang sulit karena saya harus ditarbiyah dengan orang-orang yang menurut saya jauh sekali pemahaman syariatnya. Tapi saya memperhatikan ada satu murabi saya itu yang menyebabkan saya jadi menyadari apa itu. Saya menjadi dekat betul dengan hubungan dengan murabi saya itu, bahkan kalau saya ke satu tempat itu nggak ketemu dengan dia, merasa nggak ke sana itu, setiap liko kami disuruh makan nasi gitu. Sederhana kan ya. Dan juga bukan lauknya apa, bukan. Ya hanya makan nasi urap dengan tempe goreng begitu ya. Tapi terus Tuhan yang saya pikirkan subhanallah, ini kan ihtiram terhadap muridnya aja begini gitu. Berarti ajaran satu aja kelebihan yang dimiliki murabi apa itu? Mengajari bagaimana ikramud dhaif. Jadi memang berperan seluruhnya tidak mungkin, tapi apa yang paling menonjol dari yang dimiliki murabi-murabiyah itu perlu untuk mendatarkan lah ya persoalan-persoalan misalnya ketidaktaatan a'dha atau anggota terhadap pendidiknya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah. Betul sekali Ustaz. Nggak ada manusia ya. Jadi, jadi kita paling tidak kita bisa mengambil satu ilmu. Satu dari, aja. Betul, satu ilmu saja sudah sangat memberikan untuk kita. Ya. Baik, ini ada dua lagi Mas Ustaz ya pertanyaannya, tapi ini satu lagi untuk yang mengangkat tangan. Silahkan Mbak Lucy tadi yang angkat tangan. Masih standby Mbak Lucy? Silahkan pertanyaannya disampaikan. Oke, belum ya, mungkin lagi ini. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga yang di chat ya Ustaz ya. Oke.
Ini agak sama-sama sih kalau saya lihat sama pertanyaannya, senada. Cuman karena kita terus bertambah pesertanya Ustadz, mengalir seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang sama silahkan Enggak nanti apa-apa. boleh. Jadi yang ini pertanyaannya dari siapa ini tadi lupa saya. Bagaimana menjaga semangat dalam beramal soleh, Ustadz? Ini dari Mbak Umul nih. Iya, jadi amal soleh ya udah harus definitif ya, amal soleh gitu. Seperti yang saya sampaikan di akhir dari presentasi tadi, ada analogi sebetulnya baik dalam amal-amal sosial maupun amal-amal personal itu ada analoginya sebetulnya. Analoginya begini, bertanyalah dengan dirimu, hal apa, perbuatan apa yang kamu bisa lakukan tuh secara berkesinambungan gitu loh. Apa? Pribadi aja dulu lah ya yang bersifat mungkin menguntungkan pribadi itu amal apa. Gitu. Mesti orang kalau sedang berdagang untung gitu. Kira-kira gimana tuh semangatnya deh? Wah, semuanya tidak. Bahkan mungkin likoknya yang dikorbanin kan begitu. Oh, saya lagi presentasi ke sana kemari gitu. Jadi pertanyaannya adalah ngerasain nggak sih apa manfaat dari amal saleh itu? Gitu. Kalau dia merasakan manfaatnya tuh untuk dirinya, nggak usah mikir untuk orang lain dulu. Dia akan lakukan itu. Mungkin secara pribadi, saya merasakan konsistensi pribadi kadang-kadang terganggu karena alpa memikirkan kebaikan untuk diri kita itu. Contoh lah ya, contoh. Saya membaca hadis, dalam hadis Hasan kalau disebutkan oleh ulama, kan kita sering kalau sholat zuhur itu, kalian kebanyakan berapa rakaat qobliyah zuhurnya? 2 ya? 2 Ustaz. Hadisnya kan 4 ya, sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 2. Iya. Ada hadis lagi, hadis itu dihasankan oleh Imam Az-Zahabi. Hadis itu begini, bunyinya. Barang siapa yang mendawamkan, selalu melakukan, membiasakan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, dia tubuhnya tidak akan terjilat api neraka. Contoh ya, saya berkepentingan kan untuk di akhirat tidak terjilat api neraka kan. Sedapat mungkin selama bisa 4 rakaat sebelum dan sesudah itu dijaga. Oke lah, saya kan motivasinya pribadi banget ya, sudahlah pokoknya pribadi saya dulu. Bahkan nanti saya sampaikan kepada orang-orang ikut fabihi wa ni'mah, alhamdulillah. Kalau tidak minimal anak beruntung secara pribadi gitu. Nah gitu ya. Jadi pikirkan dulu amal soleh itu keuntungan untuk diri kita. Nah, saat memikir, walaupun mungkin nanti bentuk amalnya itu kan untuk orang lain ya. Pikirkan aja dulu keuntungan untuk diri kita. Orang lainnya itu eksesnya. Contoh, kita berinfak kepada fakir miskin misalnya. Kan terkesan barangnya kan untuk orang lain kan ya. Jangan mikir yang ke situnya, yang untuk kitanya apa gitu. Oh iya, kita terbebas dari kemungkinan terdakwa sebagai orang yang mendustakan agama gitu. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Jadi ini sudah manusiawi banget kalau kita tuh berpikir keuntungan diri kita. Itu sebetulnya yang menjaga untuk kita dawam selalu dalam amal soleh itu berpikir dulu aja untuk kepentingan di sini. Bahwa kemudian amal kita itu punya akses sosial dan lain-lain, fabihi wa ni'mah, mudah-mudahan memperbesar gitu ya. Memperbesar, memperbanyak, dikalikan oleh Allah karenanya lipatan-lipatan pahala. Wallah. Betul. Luar biasa. Nah, ini mana ya Mbak Lucy sudah ini belum ya? Sudah standby belum ya? Oke. Ke pertanyaan yang keempat Ustadz ya. Oke. Sama Ustadz, kalau saya perhatikan pertanyaan ini sudah seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Cuma kalau tidak ditanya tuh dia merajuk ya. Nah, ada ya, bacakan lagi. Ada tambahan. Ya, oke. Apakah tidak termasuk tidak ikhlas jika bersedekah kemudian diniatkan agar ada hajat kita yang terkabul?
Misal berharap anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, kemudian utang kita jadi lunas, seperti itu, Ustaz. Ya. Jadi pertama ini tadi saya bilang ya, niatnya harus tetap ikhlas lillahi ta'ala, itu tidak boleh. Tidak boleh tidak boleh geser ya. Kalau amal akan berpahala tidak boleh geser dari situ. Dari yang disebut lillahi ta'ala. Tapi bahwa kemudian amal yang ya mungkin kita merasakan bahwa kita sendiri sudah ikhlas itu, kemudian kita jadikan tawasul bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hajat yang lain, syariat tidak melarang. Tidak menafikan keikhlasan maksudnya. Itulah yang dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang cukup panjang, itu tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua karena hujan, lalu guanya tertutup oleh batu, pintu guanya tutup oleh batu dan dia tidak bisa keluar. Itu 3 orang itu bertawasul kepada Allah dengan amal soleh. Untuk kalian ketahui, tawasul dengan amal soleh itu tidak ada khilafnya. Semua ulama sepakat dibolehkan, tidak ada khilaf. Nah, 3 orang ini bertawasul, ya Allah, jika yang saya lakukan dulu lillahi ta'ala, karena Engkau ya Allah, tolong bukakan pintu ini. Kan 2 terbuka, cuma masih belum bisa keluar. Baru yang ketiga kemudian terbuka kan. Nah, ada 1 yang sampai akan berzina dengan anak pamannya, tapi sudah hampir berzina ditinggalkannya karena Allah. Kalau itu ikhlas, ya Allah, tolong bukakan pintu ini. Ternyata terbuka pintu. Kemudian yang kedua, orang yang berbakti kepada orang tua. Ya Allah, sampai anak dan istriku pun tidak boleh makan sebelum kedua orang tuaku itu. Tidak boleh minum susu kedua sebelum mereka meminumnya. Ya Allah, karena itu aku lakukan ikhlas karena Engkau. Tolong bukakan pintu. Buka lagi kan. Nah yang ketiga kan yang orang yang memperkerjakan orang. Kemudian upahnya tidak dimbe. Berupa kambing. Nah dipeliharalah kambing ini sampai sebukit banyaknya. Kapan datang dia ambek galau belum, tidak tinggal siko. Kata dia, kalau ini ikhlas karena Engkau ya Allah buka. Dan ternyata terbuka. Dari situ juga sebenarnya istimbat lain hukumnya. Keikhlasan yang non fisik itu bisa berubah menjadi fisik. Cuma tadi yang saya ingatkan di depan, jangan kita menyembah Allah itu karena selalu ada keuntungan yang berupa mal harta itu. Karena itu nanti kata Imam Nawawi, ibadahnya seakan-akan ibadah jual beli dengan Tuhan. Nah, untung duit nian. Nah, enggak. Tapi bahwa karena amal yang lain kemudian Allah mudahkan kita, entah bayar utang, entah apa yang lain Allah mudahkan, itu hak Allah SWT. Dan syariah membolehkan untuk dalam doa kita bertawasul dengan amal soleh kita. Sehingga saya juga seperti semalam kami takziah di rumahnya Pak Baharudin misalnya. Salah satu dulu yang diajarkan oleh oleh Rasulullah juga, Allahumma inni atawassalu ilaika bimamsyaya. Kan kalau kalian mendatangi undangan itu langkah-langkah ke dalam kebaikan enggak? Langkah kebaikan kan, nah, langkah kebaikan itu amal soleh itu boleh dijadikan bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Quran lillahi ta'ala dijadikan tawasul agar doanya diijabahi oleh Allah dan seterusnya, dan itu masih boleh. Dalil syariah membolehkan, ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Selesai pertanyaannya sudah saya catat di chat ini, ada 4. Tapi kita masa ada sisa waktu sedikit sebelum nanti Ustadz menyampaikan pertanyaan Ustadz. Oh gitu ya. Peserta nanti ada bingkisan menarik. Ini saya pastikan sangat menarik Ustadz. Jadi silakan semua peserta menyimak nanti pertanyaan dari Ustadz dan jawab gitu ya. Kita akan menyiapkan 3 bingkisan menarik. Nah, tapi sebelum itu masih ada, jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Baik lewat chat ataupun langsung. Kalau tidak ada. Itu ada yang belum dibaca katanya tuh. Yang mana? Yang di chat katanya ada baru nampak katanya. Oh iya ya. Nopi ya, Nopi. Belum terlihat Nopi. Silahkan langsung aja Nopi. Bisa ya, Pi? Atau diketik ulang? Atau ada yang bisa membacakannya? Saya lihat dulu. Oh ya, ada.
Itu Oh, ini. Mbak pertanyaannya. Dibacakan tuh. Oke. Baca ya, saya baca ya. Bagaimana menjaga keikhlasan dalam beramal, yaitu pada saat sebelum kita beramal, pada saat beramal, dan setelah kita beramal. Begitu, Ustaz? Ya. Jadi sebelum amal ya lillahnya itu dihadirkan. Jadi itu yang saya di depan tadi saya bilang ya tardid itu diulang seperti ulama yang mengajari misalnya maaf ya ulama Syafi'iyah kenapa usolli itu menghadirkan lafadz usolli itu sebetulnya untuk membantu menghadirkan niat, makanya yang di ujungnya kan lillahi ta'ala. Jadi itu salah satu menghadirkan yang saya bilang tadi. Yang kedua tawakuf, berhenti sejenak untuk menata hati, itu kan sebelum beramal. Pada saat sedang beramal juga sama bahwa lillahi ta'alanya itu juga rentan kok di tengah-tengah itu terganggu untuk keikhlasan gitu ya. Itulah dulu yang perang Uhud, rebutan apa namanya berhak, siapa yang paling berhak dengan harta rampasan perang, itu kan sedang terjadi perang. Cuma kelihatannya lah menang itu. Jadi yang tua merasa lebih berhak, yang setengah baya merasa lebih berhak, yang muda merasa lebih berhak. Ya selalu harus diingatkan memang diri kita. Nah yang agak berbahaya memang merusak amal setelah amal. Ya. Itu yang kalau dalam apa namanya Quran surah Al-Baqarah apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekahmu bil manni. Manni ini kalau tidak salah nyebut-nyebut, kalau aku udah kasih ini, kalau udah mati, kalau apa bahasa Palembangnya? Bangkil ke amal ya. Nah, itu tidak boleh. Nah, satu. Kemudian mengomentari dengan kata-kata yang menyakitkan orang yang menerima amal. Itu kalau amal terkait orang lain ya, itu juga nggak boleh. Intinya kalau lillah itu ya lillah lah, lillah qablahu, lillah asna'ahu, lillah ba'dahu. Itu ya. Jadi betul, jadi memang keikhlasan itu dijaga sepanjang masa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kata ulama ma'ani, kalau disebutkan mukhlisin berarti orang yang ikhlas. Jadi ikhlas itu inherent dengan dia, nyatu. Bukan mengatakan saya sudah ikhlas Ustaz gitu, bukan. Saya selalu ikhlas memiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi memang yang tadi yang bilang perlu diulang-ulang. Perlu ditata. Ikhlas. Iya, diketahui. Nopi, bisa disimak ya Nop. Lanjut kita ke pertanyaan yang lain, silahkan. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita karena ini jam di saya ini 14.58, kita akan selesai jam 15.15.